Union itu adalah 30 miliar dolar. Itu nggak kecil. Amerika itu 40 miliar dolar. Jadi ini bisa menjadi pasar tambahan atau alternatif tergantung melihatnya seperti apa. Dan kebetulan yang Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia resmi meluncurkan Global Engagement Office atau Kadin GEO di Paris, Perancis. Momen ini bertepatan dengan perayaan Bastille Day pada Senin 14 Juli waktu setempat. Kadin GEO akan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia, Bernardino M. Vega. Kantor Kadin GEO diharapkan menjadi penghubung utama antara pelaku usaha Indonesia dan ekosistem bisnis Eropa. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menekankan pentingnya mempererat hubungan Indonesia dengan negara mitra strategis seperti Perancis, terutama dalam konteks dinamika geopolitik dan geoekonomi global saat ini. Selain itu, Anindya menekankan pentingnya konsistensi dalam membangun narasi Indonesia di berbagai forum internasional. Pertemuan antara Kadin dan MEDEF, sudah ada MOU di Jakarta, MOU juga di Paris. Bagaimana follow up-nya di bidang investasi dan perdagangan? Jadi pertama-tama yang saya ingin sampaikan bahwa Kadin itu mempunyai 81 komite bilateral. Salah satunya adalah Perancis. Tapi ini salah satu yang paling aktif. Jadi Kadinnya sini namanya MEDEF. Kenapa timingnya tepat? 2 bulan yang lalu tanda tangan 27 MOU 11 miliar dolar. Pada saat ini bisnis justru lebih mengeksekusi MOU tersebut. Kita bertemu dengan mitra-mitra untuk memastikan MOU-nya jalan. Nah, yang menarik adalah European Union ini yang kita baru tanda tangan in principle agreement buat FTA yang mau ditandatangani bulan September, ratifikasi setahun. Bisnis tidak perlu menunggu. Bisnis bisa mulai dari sekarang. Mengetahui setahun itu kan cepat. Kita ketahui bahwa perdagangan dengan European Union itu adalah 30 miliar dolar. Itu nggak kecil. Amerika itu 40 miliar dolar. Jadi ini bisa menjadi pasar tambahan atau alternatif tergantung melihatnya seperti apa. Dan kebetulan yang diekspor dari Indonesia juga mirip-mirip. Alas kaki, Garmin, tekstil, palm oil, rubber, dan juga elektronik. Jadi ini saya sangat menarik buat Indonesia, terutama untuk menciptakan pasar baru yang ujungnya investasi dan lapangan kerja. Nah, tadi yang juga menarik di sini ialah hubungan sangat baik dari G2G, Pak Presiden sebagai tamu kehormatan ke Bastille Day bersama Presiden Macron, ini menjadi modal yang besar. Dan bukan hanya modal pemerintah kali ini aja, ini jangka panjang karena tidak sering-sering orang diundang menjadi batalion di dalam Bastille Day yang sudah 235 tahun. Nah, jadi saya melihat bahwa untungnya satu ada double. Dengan Perancis hubungannya bagus, banyak yang tidak tahu bahwa Perancis itu sudah lama di Indonesia. Tadi Pak Hashim menceritakan bahwa dam pertama Jatiluhur dibuat oleh Perancis. Lalu restoran yang pertama kali Perancis itu pun ada di Hotel Borobudur tahun 60-an. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, tapi sekarang Perancis dari company-company seperti Total Energy yang fokus sekarang di gas, lalu seperti Eramet di pertambangan, Danone, Aqua, jadi kemarin kita ketemu juga, lalu juga dengan L'Oreal sekarang kita makan siang. Jadi Kadin ini fokusnya bukan saja bicara MOU, setelah pemerintah selesai bicara, kita fokus kepada eksekusi dan implementasi. Itu aja Kadin. Nah, kenapa di belakang saya ada teman-teman dari Kadin Provinsi? Teman-teman Kadin Provinsi ini juga mesti melihat dan menangkap kesempatan ini. Tidak semua kesempatan hanya dinikmati oleh perusahaan yang berpusat di Jakarta. Di sini ada teman-teman dari Kadin Sultra, NTB, Jawa Tengah, dari Aceh. Mereka kemarin berjualan langsung. Mengatakan jangan lupa bahwa pertama apa yang Anda udah punya di Indonesia, di pelosok-pelosok harus ditingkatkan. Untuk itu butuh Kadin Provinsi. Nah, tapi untuk baru mau masuk, tadi Pak Rosa sudah bicara, ada Danantara. Kenapa? Bisa jadi partners of choice. Bahkan Danantara terbuka 80-20 tadi Pak Rosan bilang 80 buat di dalam negeri, 20% di luar negeri selama membuat ekosistem yang baik. Jadi saya rasa ini yang di Prancis ini adalah model, contoh ya, bahwa bagaimana suatu negara bisa digunakan untuk menjadi kerjasama kawasan dan perlu diingat bahwa jumlah impor dari European Union itu 7 triliun US dollar, 2 kali lebih besar daripada Amerika. Nah, saya tidak mengatakan Amerika tidak penting, sangat penting. Tapi Amerika hanya 13% dari trade dunia. 87%-nya tempat lain. Jadi kita tidak bisa melupakan hal-hal yang lain.
Nah, mudah-mudahan dua-duanya lancar dan kita akan balik ke Indonesia untuk bertemu dengan ketum provinsi yang lain dan juga tentunya Kadin Indonesia untuk mengatakan model seperti inilah yang kita butuhkan. Dan saya juga ada lapor ke Pak Presiden dan Presiden juga meminta supaya kita membuat analisa kira-kira bagaimana apabila negosiasinya baik dengan Amerika maupun perlu dimitigasi. Nah, ini salah satu cara untuk membuka pasar baru. Dan kali ini juga ya kita datang dengan pemimpin redaksi selain pada reporter ini Bapak Presiden. Kenapa? Karena kita ingin membuat benang merah apa sih yang dilakukan oleh pemerintah dan dunia usaha di luar negeri untuk membuka pasar baru yang ujungnya meningkatkan investasi dan perdagangan. Ada nggak target untuk mengeksekusi tadi potensi MOU 30 miliar tadi? Ya, MOU dari 27 MOU yang kemarin 2 bulan lalu ada 11 miliar. Nah, saya merasa ini semuanya bisa tereksekusi ya, dan bahkan bisa lebih karena yang 11 itu hanya yang disaksikan oleh kepala negara. Sedangkan tidak semuanya hubungannya antara BUMN dan BUMN, tidak semuanya skalanya besar, tapi banyak sekali yang harus dilakukan. Nah, ini Pak Hashim dulu deh, saya gampang. Ya, Pak Hashim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.